Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan salam kehormatan Islam kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita semua, yakni ketetapan nikmat iman dan ketetapan nikmat Islam. Salawat beserta salam senantiasa dicurah limpahkan kepada alam revolusioner Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Pak Ustaz Bapak Uli Muha, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Imar Mardiana, yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Arham Al-Qadri, yang kami hormati para asatidz Yayasan Masyarakat Muslim PTFI, yang kami hormati Bapak Ketua YMM PTFI Bapak Haji Putro, yang kami hormati Bapak Ketua DKN Bapak Haji Harfi Ahmad, yang kami hormati Bapak Ketua P3RQ 1442 Hijriah Bapak Haji Abrijun, yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Darus Saadah yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Masjid Darus Saadah yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka memperingati nuzul Quran, turunnya Al-Qur'anul Karim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, adapun rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian tausiah Ramadan, yang kelima doa, yang keenam sholat tarawih dan zikir berjamaah, kemudian tutup. Baiklah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, untuk lebih memperefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini yaitu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena 2 hari yang lalu, insya Allah Makkah diguyur hujan deras sampai banjir, dan semoga itu menghilangkan COVID di dunia. Nafas juga tergesa-gesa ini, karena pakai masker ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di masjid kita ini. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada para ustadz yang sudah hadir di job site, Kiai Uli, Ustadz Mimar, Ustadz Arham Al-Badri, dan semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Sabtono yang juga sudah hadir, kepada Pak Haji Edi yang selalu menjunjung sportivitas, menyokong kegiatan DKM yang ada di sini. Terima kasih juga kepada Pak Haji Afrizon dan jajarannya selaku panitia ad hoc dari Ramadan, sehingga DKM minggir sebentar, tidak sibuk mengurusi masjid dulu, walaupun mengurusi juga sebetulnya. Terus selanjutnya adalah saya ingin terima kasih juga kepada, kalau di TNI atau Polri itu ada pasukan senyap. Di masjid ini kalau Bapak tahu dan Ibu tahu ada pasukan senyap juga, yaitu para yang berjajar di belakang. Terima kasih mas-mas semua. Ada Pak Alex kemarin yang dapat hadiah, Pak Sofian dan sebagainya lah ya. Hadiahnya layak untuk didapat itu. Jadi tanpa beliau-beliau DKM ini kurang afdol berjalan. Jadi seandainya Bapak-bapak dan Ibu ada masukan terhadap DKM, harus ada, monggo silahkan sampai 3 bulan ke depan, karena masa jabatan saya Ustaz di sini sampai Zulhijjah tahun ini 1442 Hijriah. Semoga nanti diganti oleh para pengganti yang lebih baik di Masjid Darus Saadah ini. Sekali lagi sebagai ketua DKM dan jajarannya, mohon maaf sekali seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman, karena kita tahu masjid sedang diperbaiki. Itu adalah legasi dari Pak Sugiarso dari FM yang telah membantu kita dengan jajarannya juga, sehingga masjid kita menjadi tambah rapi. Semoga ke depan Bapak-bapak bisa lebih beribadah dengan nyaman di sini dan bisa ditingkatkan ibadahnya dengan baik. Saya selalu sampaikan beberapa kali sebelum COVID itu, orang yang datang ke masjid ini ada 2 tipe atau 3 tipe. Tipe orang yang, tipe kawan-kawan yang, oh Pak Edi bisa nggak lihat Pak Edi, mohon maaf, karena pakai masker ya. Tipe orang yang datang ke masjid ini, ada orang yang datang ke masjid untuk mengisi giroh semangat takwanya saja, tapi setelah itu pulang. Ada yang begitu, itu bagus. Ada yang datang ke masjid karena ingin membantu masjid. Ada para pasukan senyap masjid. Setelah sholat, tata-tata apa namanya,
sepeda dan sebagainya. Bagus, terima kasih. Ada yang datang ke masjid membantu administrasinya. Semoga nggak ada yang datang ke masjid karena mencari makan aja ya. Insya Allah nggak ada. Dan semoga yang datang ke masjid nanti karena ingin mengisi takwanya saja bisa lebih untuk membantu kami menjadi relawan-relawan apapun bisa dikerjakan di sini. Itu aja mungkin terlalu panjang, mohon maaf sekali, dan sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah membantu masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur atas segala nikmat marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa semoga selawat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat beliau dan umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ustaz Ulin Nuha SSI MA selaku imam sholat tarawih Masjid Darus Saada. Yang saya hormati Ustaz Aham Al-Qadri selaku Ustaz penceramah Nuzul Quran. Yang saya hormati Ustaz Mimar Mardiana selaku Qori Tilawah Quran. Yang saya hormati seluruh asatidz Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia. Yang saya hormati Bapak Edi Putro selaku Ketua Yayasan Masyarakat Muslim Freeport Indonesia. Yang saya hormati Ketua DKM Darus Saada Bapak Hardi. Dan yang saya hormati serta saya banggakan seluruh jemaah Masjid Darus Saada Tembagapura. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memasuki hari ke-18 Ramadan. Kita telah melewati penggalan 10 hari pertama bulan mulia ini dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga 10 hari pertama yang telah kita hiasi dengan puasa, sholat tarawih dan tadarus Quran sambil terus melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari kita adalah puasa terbaik yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sedang berada dalam fase 10 hari kedua yang insya Allah akan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita semua untuk dapat menuntaskan ibadah puasa kita sehingga kita termasuk orang-orang yang meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak diberikan diberikan kebebasan dari neraka di yaumil akhir. Hadirin jemaah Masjid Darus Saada yang berbahagia. Umat muslim di seluruh jagat raya meyakini bahwa malam yang bersejarah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu malam nuzul Quran. Selain berada dalam suasana bulan Ramadan, momentum nuzul Quran diyakini membawa banyak pelajaran berharga dan hikmah bagi siapapun yang merenunginya. Itulah malam nuzul Quran, di malam di mana Al-Quran wahyu diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Berkenaan dengan pesan diturunkan Al-Quran, maka kami mengajak kepada hadirin sekalian bahwa Al-Quran wajib dijadikan sebagai pedoman seluruh umat manusia dan dapat digunakan sebagai kurikulum seluruh kehidupan yang mampu menjangkau masa silam dan masa depan. Melalui momentum peringatan nuzul Quran, mengajak seluruh jemaah Masjid Darus Saada Tembagapura untuk menjadikan momentum tersebut sebagai bentuk syiar Islam dalam upaya mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan imam dan takwa, memupuk rasa kepedulian sosial sehingga terciptanya kerukunan hidup umat beragama. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami atas panitia P3Q 1442 Hijriah dan pengurus Yayasan Masyarakat Muslim
Freeport Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan baik hingga saat ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak, baik secara perorangan maupun kelompok, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Semoga kontribusi ibu dan bapak semuanya mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua rangkaian acara yang telah kita agendakan dapat berjalan dengan lancar hingga akhir Ramadan nantinya. Hadirin jemaah Masjid Darus Saadah yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama dari Ustaz Arham Al-Qadri yang telah hadir pada malam ini di tengah-tengah kita. Dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ceramah agama yang akan beliau sampaikan. Serta kami mohon kepada Ustaz Arham Al-Qadri untuk turut memimpin doa supaya area job site PT Freeport Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kegiatan peribadahan serta operasional pertambangan PT Freeport Indonesia selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri dan memohon ampun. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama berkomitmen untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan setiap saat agar semua agenda kegiatan yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik sampai nanti akhir Ramadan. Mohon maaf kami sampaikan jika dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Ramadan kedepannya ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pakai masker. Kemudian Bapak Haji Hafrizon, kemudian Bapak Ketua DKM Masjid Darus Saadah Bapak Haji Ahmad Hardi. Mudah-mudahan senantiasa menjaga mereka sehat walafiat. Kemudian para alim, para asatidz, para habaib, kemudian Ustaz siapa? Ulin hafizahullah taala, kemudian Ustaz Umar hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, kemudian seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Hari atau peringatan diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia, Pak. Baik itu tempat, baik itu waktu maupun makhluk. Tempat Kota Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat yang mulia karena di situ diturunkannya Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini, dan demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud adalah kota Mekah. Kemudian berkaitan dengan tempat, waktu pun demikian. Kalau dia berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu mulia, tidak lain dan tidak bukan karena Al-Qurannya, Pak. Kalau bukan karena Al-Quran, malam Lailatul Qadar itu tidak akan mulia. Kemudian makhluk, Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang mulia, menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat, karena dia yang menjadi perantara diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu para nabi karena ia
yang menerima Al-Quran. Maka siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia bersama dengan Al-Quran, hendaknya ia memuliakan Al-Quran. Dan siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong baginya. Semua persahabatan itu akan bersirna. Suami istri akan dipisahkan dengan kematian, orang tua dengan anak akan dipisahkan dengan kematian. Tetapi jika seseorang bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran ini akan bersama dia sampai di hari kiamat kelak. Ya, nuwiru buyutakum bitilawatil Quran, maka terangilah rumahmu, terangilah jiwamu, terangilah dirimu dengan senantiasa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menjadi generasi Quran terbaik. Bagaimana ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, karena ia memuliakan Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya para sahabat, ya para tabi'in, tabi'in, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah generasi Quran senantiasa memuliakan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memuliakan Al-Quran. Dua pusaka. Kalau kita pegang ini baik-baik, insya Allah kita akan bahagia. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Apa sih tentang politik? Al-Quran sudah kasih solusi. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak. Oleh para sahabat, ya. Bahkan puncak daripada jayanya Islam itu kita bisa contoh dari biasa. Wajib semua masyarakat pada saat itu berzakat. Ya. Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu sampai sedekah dibagi-bagi puncaknya dari kawasan Afrika sampai perbatasan Rusia. Seperti masyarakat pada saat itu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka hanya mengatakan nahnu kafana, kami sudah cukup, kami sebagainya, infak sedekah insyaallah, termasuk masjid ini. Ya, kalau masjid ini mau bagus Pak, mantap jamaahnya, berkah imam masjidnya atau tukang azannya. Yang kedua, perhatikan tukang sapu-sapu. Kalau ini tiga-tiganya bagus amplopnya, tidak Pak, saya bicara, saya dikasih amplop, alhamdulillah bersyukur Pak. Tidak dikasih, tetap menunggu bersama juga itu. Berbicara tentang kalau perempuan tidak boleh menikah lebih dari 2 kali, laki-laki boleh. Tapi tidak semuanya Pak harus berbuat adil. Catat yang cantik, yang soleha, kurang bersyukur. Nah, ada seperti itu Pak. Istrinya cantik, sudah kasih solusi yang luar biasa. Cuman terkadang yang kurang bersyukur, ada bapak-bapak itu nonton televisi, dia selalu bandingkan istri yang dikasih 60.000. Dia belanja tinting, patah tinting. Jadi itu berbicara tentang rumah tangga, berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang makanan. Al-Quran juga sudah kasih ramu-ramu, ya, falyanzuril insanu illa ta'ami. Hendaknya orang-orang beriman itu memperhatikan apa yang dia makan tuh, mulai dari zatnya, kemudian cara mencarinya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran zatnya, apa kandungannya itu makanan. Jelas, anjing haram, babi haram, alkohol, khamar, sesuatu yang memabukkan sudah diatur. Makanan juga sudah diatur, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh mubazir, ya kan? Tidak boleh terlalu mubazir, berlebih-lebihan dalam makan. Kenapa? Karena ini bisa merusak kesehatan. Karena sumber penyakit itu dua. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah makanan. Gitu. Jadi ini solusi Al-Quran sudah kasih solusi. Ya, jangan terlalu banyak makan. Ada suami istri pergi pengantin. Begitu suaminya mau ambil nasi, dipukul tangannya Pak sama istrinya. Jangan makan itu Pak, tinggi belakang. Ambil lagi kambing, dipukul lagi tangannya. Jangan ambil itu Pak, tinggi kolesterol Pak. Ambil lagi acar, diambil lagi acar, dipukul tangannya. Jangan ambil itu Pak, tinggi nanti asam muntah, asam lambung muntah. Terpaksa suaminya, apa mau makan Pak, lumbung mani. Coba. Ya. Yang dilarang itu kalau makan berlebih-lebihan Pak. Ya, silakan makan kambing, jangan takut kolesterol, bismillah. Yang salah kalau makan berlebih-lebihan. Saya perhatikan di Arab itu Pak. Bayangkan 1 ekor kambing, 1 ekor kambing 4 orang yang makan Pak. 1 ekor onta biasa 10 orang yang makan, 15 orang
Coba, kalau kita di Makassar, kalau kita di sini berapa? 1 ekor kambing, 1 kampung mati semua. Kenapa? Karena belum dimakan sudah dipikir. Jadi bismillah makan. Yang salah kalau berlebihan. Islam sudah mengatur semuanya, ya, politik, ya. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Termasuk kandungan di dalam Al-Quran itu kisah-kisah, Pak. Bagaimana kemudian Allah mengisahkan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah kaum terdahulu supaya itu bisa menjadi pelajaran. Bagaimana kisah kaum Lut, bagaimana kisah kaum Sodom. Allah ceritakan semua itu supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kisah kaum Saba, ya, bangsa Saba, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tercatat dalam sejarah bahwa bangsa Saba ini yang pertama kali yang menemukan bendungan, Pak. Diberkahi oleh Allah, pertanian yang Masya Allah luar biasa. Namun apa yang terjadi? Mereka kufur terhadap nikmat Allah. 1000 tahun kemudian mereka menyembah matahari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir bandang yang luar biasa, musnahlah kaum Sabah tersebut. Jadi banyak sekali kita bisa ambil pelajaran-pelajaran dari kaum-kaum terdahulu. Maka Al-Quran ini sudah sempurna, jadikan sebagai pedoman kita, jadikan sebagai dan petunjuk untuk kita semua agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang bertakwa, mafaza, orang-orang yang mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Para sahabat mereka mendapatkan kemenangan, kebahagiaan karena mereka mengikuti Al-Quran, karena mereka generasi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kebahagiaan, kejayaan bagi mereka. Dan mafaza ma'nahul jannah, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah bukan hanya di dunia, tetapi dia akan mendapatkan kemenangan di akhirat kelak ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan memperingati nuzulul Quran ini kita menjadi hamba Allah yang bukan hanya membaca Al-Quran tetapi senantiasa mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan. Saya tutup dengan pertanyaan salah seorang sahabat kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, berapa tahun kamu khatam Al-Quran?" Kata Amirul Mukminin, "Saya khatam Al-Quran 30 tahun." Sahabat bingung, kok lama sekali 30 tahun khatam Al-Quran? Ternyata yang dimaksud Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bukan hanya membaca Al-Quran tetapi menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka jadilah generasi Quran yang bukan hanya membaca Al-Quran tetapi mengamalkan. Doa bersama-sama, angkat kedua tangan kita bermula kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabbi ya Rahman, pada malam hari ini Allah kami berkumpul dalam majelis ini, ya Allah, dalam majelis untuk memperingati nuzulul Quran, ya Allah. Nuzulul Quran, ya Allah, kami hamba-Mu yang mencintai Al-Quran, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah, yang sangat mencintai Al-Quran, mencintai Kalam-Mu, mencintai firman-Mu, ya Allah. Maka jadikan kami menjadi hamba-Mu, ya Allah, yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Menjadikan Al-Quran itu, ya Allah, menjadi syifa, menjadi obat untuk kami, ya Allah, dan menjadi penolong untuk kami di hari kemudian kelak, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak keturunan cucu-cucu kami, ya Allah, yang menjadi generasi Quran, menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabbi Rahman, pada malam hari ini, ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Rabb, sebelum kami meninggalkan majelis ini, ampuni dosa kami yang besar, yang kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan, ataupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini, ya Allah. Ya Rabb, tutuplah aib kami
kejelekan kami, keburukan kami di dunia dan di akhirat. Tutuplah aib kejelekan keburukan saudara-saudara kami di dunia dan di akhirat. Tutuplah aib kejelekan keburukan saudara-saudara kami yang telah menutup aib kami, ya Allah. Ya Rabbi Rahman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Ada kuis. Hadiahnya surah apa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bila. Perkenalkan namanya Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Bila Asal dari Klaten. Klaten. Iya, Anak berapa? Anak 4 Hah? Anak 4 Ustaz. Anak 4. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bu. Surat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah surah Al-Alaq, surah yang selanjutnya apa? Kan masih ada. Ini sesuai dengan request Pak Adi kan? Dikasih susah-susah 2 HP. Ya, surah Al-Alaq dulu. Kemudian surah selanjutnya menyusul dulu Pak. Saya kasih bocoran. Surah selanjutnya itu di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena. Surah apa itu? Hah? Nah, setelah surah Al-Qalam apa lagi? Enak aja dikasih bocoran tadi. Hah? Saya kasih bocoran lagi. Min laila inna qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Surah apa itu? Hah? Nama istri kedua Bapak siapa? Pertanyaannya Pak, bagaimana proses turunnya Al-Quran sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW? Ayo. Ini Bapak ini yang pertama. Ayo sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali. Kenalkan namanya Pak. Kenalkan saya, nama saya Tamrin Hayun, Asal dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, sama nama Sulawesi Tenggara Pak. Saya di Bogor. Bogor. Buton ya, tem. Laudi atau Odi? Nah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Proses terjadinya turunnya Al-Quran yaitu secara berangsur-angsur. Yang pertama, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW pada malam ini, malam Zulul Quran secara berangsur-angsur. Kemudian surat yang pertama diturunkan yaitu seperti surat Al-Qalam ayat kelima yang Iqra. Iya. Yang artinya Iqra bismillahirrahmanirrahim allazi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Dulu Pak. Dulu. Itu kan yang berangsur-angsur. Pertanyaannya begini Pak,
Ramadan, ya kan? Tapi Allah mengatakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sementara malam Lailatul Qadar itu terletak di 10 hari terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Ini kan bukan malam ganjil, Pak. Bukan 10 hari terakhir. Apa? Kok bisa bertentangan seperti itu? Ini ada dua versi, Pak. Penjelasan gini, kalau menurut yang malam terakhir itu dari 10 malam terakhir itu menurut Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya bahwa janganlah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 malam terakhir. Sedangkan menurut Allah sampaikan bahwa malam turunnya Al-Quran itu pada malam 17 Al-Quran itu. Oh, dua. Masya Allah, dua. Iya. Foto. Insya Allah tahun depan Pilpres.